Halo semua, di video kali ini saya akan membahas satu kasus hukum. Kali ini kejadiannya di Indonesia. Kalau dulu kan suka yang di Singapura ya, ini yang di Indonesia. Judulnya jual aset, apakah harus bayar pajak? Jadi di berita Detik beberapa waktu yang lalu ada berita ya, pemilik perusahaan terbatas atau PT, dia jual aset miliknya, tidak bayar pajak, diputus bersalah oleh pengadilan, terpidana gitu, buron gitu ya, kemudian ditangkap sama aparat penegak hukum. Emangnya kalau jual aset harus bayar pajak ya gitu kan? Nah, lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa Google aja ya. Ini judulnya, jaksa tangkap terpidana kasus pajak usai bersaksi di PN Jakpus. Kalau dibaca lebih detail, pajak yang dia tidak bayar itu mencapai 317 miliar. Wah, luar biasa. Terus ditambah sama dendanya 2 kali lipat menjadi 634 miliar. Ditambah lagi hukuman penjara, Bapak Ibu. Memangnya jual aset apa sampai kena pajak 300 miliar gitu. Nah, sebagian dari kita mungkin sudah terbiasa jual aset. Kalau Anda punya saham, saham itu aset. Kamu jual saham, kena pajak final 0,1%. Kamu punya obligasi, itu juga aset. Ya. Kamu jual obligasi, kalau ada untung, itu kena capital gain tax 10% dari keuntungannya. Gitu ya. Nah, kalau reksadana itu juga aset Bapak Ibu, aset investasi juga. Nah, kalau reksadana enak, bukan objek pajak. Mau untung mau rugi itu nggak usah bayar persentase. Bagaimana dengan aset lainnya? Nah, kalau untuk properti ini mohon maaf nih typo ya. Properti itu kalau kita jual dikenakan pajak 2,5. Ini tulisnya 0,5. Mohon maaf saya typo. Jadi tolong dimaafkan yang tulisan 0,5 ini. Jadi kalau kita jual properti itu pajaknya final 2,5%. Itu dihitung dari apa namanya, nilai penjualan rumahnya gitu ya. Bukan nilai NJOP ya. Kadang-kadang kan nilai penjualan kan bisa beda sama NJOP. Jadi patokannya itu adalah nilai penjualan dikali dengan 2,5% bagi si penjual. Kalau aset kripto itu juga beberapa tahun yang lalu pemerintah menerbitkan semacam aturan khusus yang mengatur kripto ini, dikenakan pajak final 0,1 atau 0,2%, tergantung Anda jualnya di mana. Kalau Anda jualnya di pedagang yang terdaftar itu 0,1, kalau yang tidak terdaftar itu 0,2 ya. Jadi sama kayak saham. Kita jual di sekuritas kena 0,1. Kalau di sini juga 0,1 atau 0,2. Nah, di luar apa? Properti, aset kripto, aset investasi itu basically dikenakan pajak progresif termasuk juga dengan emas. Nah, biasanya pengenaan pajak progresif itu dikenakan sesuai dengan keuntungan yang Anda dapat. Nah, tarifnya gimana? Ini juga ada koreksi ya. Jadi, eh, misalkan kamu wajib pajak perorangan. Anda jual koleksi jam mewah Anda seharga 1 miliar yang Anda beli dengan keuntungan, yang Anda beli beberapa tahun yang lalu dengan harga 900 juta. Jadi, kamu untung 100 juta. Nah, dari 100 juta ini ditambah lagi, misalkan total penghasilan bruto Anda sebelum Anda menjual jam ini adalah 100 juta, berarti penghasilan Anda 200 juta. Ya. Nah, 200 juta dikalikan objek pajak gitu ya. Nah, 200 juta tadi pertama dipotong PTKP dulu, kemudian dipotong lagi sama ada macam-macam lah tunjangan jabatan segala macam gitu ya. Nah, intinya dia akan mengikuti tarif pajak perorangan Anda. Koreksinya di mana, Pak? Koreksinya kemarin saya pemotongannya cuma PTKP. Ada lagi potongan-potongan yang lainnya. Udah gitu, tidak langsung 146 ini kena 15%. Jadi yang apa? Sampai dengan 60 juta 0%, 60 sampai 250 juta 15%. Jadi intinya sih dia kenanya itu berjenjang, Bapak Ibu. Jadi anggap saja pendapatan Anda 100 juta ditambah lagi keuntungan dikenakan berjenjang. Tapi kalau untuk Anda yang penghasilannya ya, misalnya sudah masuk kategori menengah atas yang biasanya di level 30% atau 25%, ya misalnya penghasilan Anda 1 tahun di kantor itu 300 juta. Anda jual sesuatu untung 100 juta. Nah, berarti 100 jutanya yang Anda jual itu supposed to be sudah kena yang 25%. Paling tinggi berapa? 35%. Jadi kalau untuk orang-orang kaya,
yang sudah pasti penghasilannya di atas 5M setahun. Penghasilan tuh penghasilannya kena pajak progresif ya. Jadi kalau dia jual saham, jual obligasi, jual reksadana itu nggak dihitung. Yang dihitung itu adalah penghasilan yang di luar penghasilan yang kena pajak final atau bukan objek pajak. Jadi kalau kita sebagai perorangan kita jual aset, ada keuntungan ya selain aset investasi dan aset lainnya yang diatur, berarti itu keuntungannya dikenakan tarif pajak progresif sampai dengan 35%. Nah, kalau wajib pajak badan agak berbeda Bapak Ibu. Kalau tadi kan perorangan. Kalau misalnya PT Anda jual barang, berarti keuntungannya dianggap sebagai penghasilan bagi kantor. Nah, kalau penghasilan bagi kantor, progresif yang paling tinggi itu 22%. Kalau apa UMKM kan setengah, tapi kan ada ketentuan-ketentuannya. Nah, tapi kalau untuk badan, ya bisa dikurangi biaya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda jual aset, Anda untung 100 juta, Anda bayar gaji karyawan, bayar itu, nah biaya gaji boleh mengurangi total keuntungan dari jual aset Anda. Tapi kalau perorangan nggak bisa. Perorangan tuh kalau kita jual aset untung 100 juta, ya udah 100 juta itu. Jadi dia nggak ada potongan-potongan. Nah, kemudian kalau misalnya operasional perusahaan rugi, dia jual aset untung, ya itu bisa offset seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita baca ya kasus yang di detik.com tadi, yang ini, itu nilai penjualannya besar Bapak Ibu. Jadi perusahaannya punya aset, asetnya dijual 120 juta dolar. 120 juta dolar dengan kurs 15.000 itu 1,8 T Bapak Ibu. Nah, ada untung dong. Nah, untungnya tidak lapor SPT. Nah, jadi dari keuntungan daripada penjualan 120 juta dolar itu dihitung-hitung dapat 317 miliar gitu. Nah, eh, bahkan kalau pas saya baca waktu dia jual itu dia minta pembelinya tolong bayar ke rekening dia di luar negeri ya, di negara safe haven gitu. Nah, 317 miliar kalau dibagi 22% itu 1,4 triliun. Menurut saya nggak bisa serta-merta kita asumsikan dia jual 1,8 T, untungnya 1,4 T. Bisa saja yang dia jual itu properti. Ya. Bisa juga karena nilainya sudah segitu besar, ada PPN. Jadi PPN, PPNBM, pajak properti, dan lain-lain sama keuntungan asetnya, dihitung-hitung totalnya 317 miliar. Itu kan juga belum termasuk juga penghasilan perusahaan yang lain-lain. Nah, jadi kita nggak bisa berasumsi ya, langsung dibagi 22%. Karena kalau perusahaan itu lebih kompleks, Bapak Ibu. Pajaknya nggak cuma pajak penghasilan, ada juga pajak pertambahan nilai. Kalau kita usaha ekspor impor itu juga ada PPNBM kalau barang-barangnya yang high class seperti itu dan segala macam biaya-biaya lainnya gitu ya. Nah, karena keunggulan seperti itu terus terang investasi pasar modal itu sudah paling enak. Kita jual saham 0,1, jual obligasi capital gain tax-nya 10%, reksadana bukan objek pajak. Jadi menurut saya sih kalau dibandingkan dengan aset-aset yang non keuangan, memang perpajakan itu salah satu keunggulannya, gitu ya. Nah, menurut saya Bapak Ibu kalau ada penghasilan, ada aset, sebaiknya diadministrasikan. Administrasikan maksudnya dilaporkan dalam SPT, nilainya juga wajar sesuai penghasilan. Jangan semua aset kita sebut, tapi ternyata penghasilan untuk aset tersebut nggak pernah kita bayar, berarti kan Anda akan mengalami kurang bayar. Jadi di era keterbukaan seperti sekarang, yang namanya informasi itu sudah ada di mana-mana. Kita transaksi semua sudah pakai KTP, transfer pakai nomor rekening, ya. Kalau masih mau menyembunyikan harta, menurut saya sudah bukan zamannya sih. Apalagi sudah ada tax amnesty beberapa kali. Jadi ada baiknya sih semua harta kita kemukakan. Dan kalau Anda punya perusahaan, membagikan dividen kan sekarang juga bukan objek pajak selama diinvestasikan. Jadi menurut saya Bapak Ibu sebaiknya dalam administrasi pajak selalu rapi. Nah kemudian untuk yang asetnya mungkin banyak di luar investasi pasar modal ya, bentuknya mungkin apa kendaraan, jam tangan mewah dan lain-lain. Silakan, mungkin sebagian dari itu hobi Anda, ya, keahlian Anda. Tapi kalau mau pajaknya lebih efisien, menurut saya porsi di reksadana, di obligasi atau di saham itu juga bisa dipertimbangkan karena pajaknya lebih bagus dibandingkan aset-aset lainnya.
Demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.